Selamat pagi Bapak Ibu, para peserta KSI for RDI ke-12 pagi ini. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviana, saya Knowledge Exchange Coordinator dari Knowledge Center Initiative pagi ini. Sebelum kita mulai, saya perlu cek satu teknis sebentar. Kita ada 2 juru bahasa isyarat pagi ini, ada Mbak Uci dan Mbak Epi Rosa sudah bisa online ya. Terima kasih Mbak Epi Rosa dan Mbak Uci. Bila teman-teman ada yang membutuhkan bantuan juru bahasa isyarat, nanti bisa langsung di-pin video Mbak Epi atau Mbak Uci. Terima kasih. Selamat pagi, kita rencana untuk memulai acara ini di jam 9.30. Jadi kita bisa mulai pagi ini. Menuju agenda kita, nanti akan ada presentasi dari Ibu Reni dari LIPI, dan juga ada agenda kita untuk terkait dokumen takeaway. Kita akan mendengarkan paparan singkat dari Pak Iwan Sriwidianto, Deputi Tim Leader KSI. Pak Iwan, silakan memberikan kata pengantar sebelum kita memulai acara pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Terdengar jelas Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan sekalian, atas nama tim KSI kami ingin mengucapkan selamat bergabung kembali di acara KSI for Research Development and Innovations, KSI for RDI. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Iwan Sriwidianto, Deputy Team Leader dari KSI, program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, DFAT, dan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian PPN Bappenas. Program KSI sendiri mendukung pembuat kebijakan yang efektif di Indonesia, mendorong pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih baik dengan menggunakan penelitian, data, dan analisis yang berkualitas sebagai basis, melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pemerintah. Berkaitan dengan serial diskusi KSI for RDI JC Streamline kali ini, acara ini merupakan tajuk diskusi yang diinisiasi oleh KSI yang bertujuan untuk mendukung peningkatan bukti dalam konteks kesetaraan gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan yang secara langsung akan mendorong para pembuatan kebijakan nantinya untuk bisa menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Serial ini diadakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, kemudian ada juga Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Networks, AIDRAN, program-program DFAT seperti AIPJ, program KIAT, program Peduli, program Mampu, dan juga dengan JPAL dan Poslab Jakarta. Sebagai catatan penting dari 3 sesi yang kita sudah laksanakan sebelumnya, pada sesi pertama dan sesi kedua, diskusi kita berfokus untuk identifikasi akar permasalahan dalam pengarusutamaan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam research. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari 2 sesi tersebut yaitu pentingnya memaksimalkan framework yang telah ada di Indonesia untuk mendukung upaya pengarusutamaan isu gender dan inklusi sosial dalam agenda pembangunan yang berfokus pada penanganan COVID-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan isu-isu disabilitas dan kaum marginal lainnya di ruang publik, sehingga semua orang akan menjadi sadar betapa pentingnya untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan dalam tatanan masyarakat. Sementara pada sesi ketiga kita telah membahas pengintegrasian komponen kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam fase program atau penelitian yang merujuk pada praktik baik dari rekan-rekan di JPAL, AIDRAN, maupun LBH Disabilitas.
Sesi tersebut menggarisbawahi bagaimana lensa gender dan inklusi sosial dapat menghasilkan wawasan atau produk pengetahuan dalam mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan bagaimana norma terkait gender dan inklusi sosial mempengaruhi pencapaian program-program sosial. Nah, kali ini diharapkan untuk diskusi sesi keempat, hari ini kita bisa saling bertukar pengalaman dalam mendapatkan informasi yang akan menjadi referensi dalam penyusunan dokumen keluaran yang berbentuk lesson learned stories yang nantinya akan difasilitasi oleh Mas Dwi selama proses kompilasi penulisan nantinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Dwi yang telah bersedia menjadi fasilitator pada hari ini dan juga memberikan pendampingan selama beberapa minggu ke depan dalam proses kompilasi lesson learned stories yang dari rekan-rekan sekalian nantinya. Saya juga ingin berterima kasih pada Ibu Reni dari LIPI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan peluang kolaborasi tentang manajemen pengetahuan yang dikelola oleh LIPI. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya kembalikan sesi ke Novi untuk bisa melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi sekalian dan selamat berdiskusi. Silakan Mbak Novi. Terima kasih Pak Iwan. Ini saya Tanti, saya take over sebentar. Selanjutnya sesi berikutnya adalah pemaparan dari Bu Reni. Silakan Bu Reni. Terima kasih kepada Mbak Novi, Pak Iwan, dan rekan-rekan dari KSI yang telah mengundang saya perwakilan dari PDD LIPI. Sebelumnya saya juga minta maaf atas nama Pak Hendro Subagio selaku PLT dari Kepala PDD LIPI tidak bisa hadir untuk mengikuti acara ini, dan akhirnya saya ikut membantu untuk sharing terkait kolaborasi penelitian dengan memanfaatkan RIN sebagai repository data penelitian. Saya izin share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ya, Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan dari KSI dan rekan-rekan yang hadir dari lembaga penelitian maupun pelaku penelitian di Indonesia maupun luar negeri. Jadi sesi ini saya ingin mengenalkan sedikit mengenai repository data penelitian di Indonesia yang digagas oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan memang selaras dengan kebijakan kegiatan riset di Indonesia. Namanya adalah Repository Ilmiah Nasional, dan saya akan berikan briefing sedikit mengenai apa itu RIN, yang kalau kita singkat dengan RIN. Jadi kalau kita semua tahu bahwa data itu adalah new currency atau new oil. Setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, baik itu penelitian maupun kegiatan sosial media yang berhubungan dengan riset dan fisikal lainnya, itu pasti memproduksi suatu data. Maka dari itu, jika kita mengetahui data itu adalah aset yang bisa dibilang intangible, tidak berbentuk, tapi memiliki value-nya, maka kita bisa melihat ini sebagai new currency atau new oil. Lalu ada pertanyaan sedikit, di mana Anda menyimpan data hasil penelitian? Kalau kita lihat di gambar di tengah, rekan-rekan sebelumnya pernah melakukan survei sedikit kepada para peneliti, menanyakan peneliti itu menyimpan data riset mereka di mana sih? Kalau kita lihat dari bawah, ada beberapa yang menyimpannya di berkas, kertas catatan, PC-nya sendiri, kemudian CD, DVD, USB, external hard disk, maupun cloud. Dan jika kita kotakkan di garis merah ini, penyimpanan data seperti ini merupakan penyimpanan yang unreliable. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini kita masih bergantung pada pihak ketiga, misalnya jika menyimpannya di cloud,
Kemudian kalau untuk hardware atau seperti hard disk dan lainnya bisa saja musnah, seperti di gambar yang di kiri, adanya kebakaran yang terjadi di University of Southampton hanya karena misalnya mereka menyimpan kegiatan penelitian dan tidak di-backup secara berkala. Nah, itu salah satu urgensi kenapa data penelitian yang kita anggap sebagai aset ini harus kita simpan dengan baik dan bisa diakses dengan jangka panjang. Nah, kenapa fasilitas penyimpanan lembaga di luar kotak merah ini? Jadi, fasilitas penyimpanan lembaga dianggap lebih reliable daripada daftar lainnya karena pertama, yang pasti lembaga memiliki IT staff yang akan memaintain penyimpanan tersebut. Kemudian, keberlanjutannya akan lebih terjamin karena kepemilikan data tidak hanya dimiliki oleh individu sebagai kita pelaku peneliti yang melakukan kegiatan di bawah naungan lembaga, tapi akan disimpan secara jangka panjang sebagai aset lembaga. Salah satu hal lainnya, semisal seperti di gambar di kanan, ada cash reward untuk returning lost backpack. Ini merupakan satu musibah yang dialami PhD kandidat dengan penelitian selama 5 tahun yang menyimpan datanya di hard disk, kemudian laptop, dan hilang begitu saja hanya karena kehilangan backpack-nya. Hal-hal seperti ini kalau bisa tidak ingin kita alami, dan kalau bisa juga, makanya urgensi seperti ini kami ingin meningkatkan kesadaran kepada para pelaku penelitian untuk bisa aware terhadap manajemen data dan menjadikan itu sebagai skill, upgrading skill yang khusus perlu dimiliki oleh para peneliti. Dan di sini juga ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa hampir 80% dari data penelitian yang publicly funded, yang istilahnya memang difunded oleh beberapa organisasi maupun lembaga pemberi dana lainnya, itu hilang selama 20 tahun terakhir atau 2 dekade terakhir. Mungkin kita masih maklum karena zaman dahulu masih bentuknya fisik atau laporan penelitian atau hal lainnya. Tapi kalau misalnya kita sudah mengetahui ini tapi tidak memberikan justifikasi atau pencegahan awal, mengapa tidak kita secara sadar diri sudah membackup data-data penelitian kita untuk bisa publicly access oleh masyarakat. Karena semisal penelitian kita itu didasari oleh funding oleh masyarakat. Kemudian artikel yang kedua sama juga membahas bahwa di sejak tahun 90 data-data penelitian ini hilang selamanya. Dan ada juga data penelitian yang ada di university juga hilang hanya karena kebakaran. Dan statement terakhir, can you still publish if you have lost the original data? Dan di sini akan lebih berhubungan dengan etika publikasi penelitian, di mana saat kita mempublikasikan penelitian, apakah bisa diakomodir atau data penelitian itu bisa menjadi supplementary files yang mendukung keabsahan artikel yang kita publish. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui posisi RIM saat ini, kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak, dan kegiatan saat ini maksudnya dalam beberapa tahun terakhir kita ada berhubungan dengan Goethe Institute terkait Citizen Science Cerdas Budaya, kemudian dengan KSI juga dan PKMK UGM terkait konsorsium SKM pandemi. Ada juga kerjasama dengan beberapa open journal system yang melinking publikasi mereka dan mensyaratkan kepada para penulis untuk bisa deposit data penelitian mereka ke RIM. Dan kita juga mengcover data berbagai bidang sosial humaniora, kekayaan hayati, oceanografi, dan lainnya. Karena sifatnya LIPI memang lembaga ilmu pengetahuan yang mengcover semua disiplin ilmu, jadi kami memang mengcover banyak sekali data-data dari berbagai disiplin, tapi memang kekayaan hayati adalah data yang paling cukup banyak kita miliki. Dan di sini kalau kita lihat bahwa filesnya sudah sampai 14.000 dan sekitar 4.000 dataset. Ini adalah data yang muncul di permukaan. Jika Bapak Ibu mendepositkan data penelitian Bapak Ibu dan masih ongoing, itu kan masih sifatnya hak kekayaan intelektual ya.
jadi belum bisa dipublish secara dikenal publik, maka Bapak Ibu bisa meng-close akses data-data yang masih ongoing tersebut. Dan Bapak Ibu bisa menentukan apakah setelah selesai proyek ini akan dipublish secara domain terbuka ataupun dengan lisensi tertentu. Nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut. Lalu kita menggunakan konsep FAIR, prinsip FAIR yaitu memastikan bahwa data-data itu harus findable, accessible, interoperable, dan reusable. Mengapa? Karena data-data seperti ini, kita tahu sekali bahwa data pastinya sangat banyak, apalagi data-data penelitian dan berbagai bentuk. Ya, kita highlight di sini adalah bahwa data harus interoperable, bisa dibuka di mana saja, bisa diakses kapan saja, dan bisa di-linking atau interlinking ke beberapa storage lainnya. Semisal Bapak Ibu memiliki repository khusus instansi, tinggal linking saja ke RIN, itu sudah bisa langsung digunakan. Dan kita highlight juga reusable, jadi tidak hanya artikel ilmiah yang bisa disitasi, tapi data juga. Jadi untuk hal ini, data-data penelitian yang publicly funded, yang sudah dilakukan survei ke satu kota, menggunakan dana sekian juta, kemudian bisa digunakan kembali data tersebut untuk penilaian lanjutan atau penelitian lanjutan. Di sini saya highlight juga ada beberapa table, tapi saya highlight di tabel terbawah bahwa jurnal-jurnal yang istilahnya sudah bersifat internasional sudah memberikan mandat untuk data sharing dan peer review data. Sampai mereka mewajibkan untuk data availability statement-nya harus bisa dimunculkan, kemudian datanya harus bisa atau telah di-share. Dan bahkan data itu sudah bisa sudah harus di peer reviewed oleh reviewer. Dan di sini adalah requirements yang harus kita penuhi jika ingin bisa publish di jurnal-jurnal seperti ini. Nah, untuk kepemilikan data, sebenarnya para pelaku penelitian itu memang memiliki data, namun biasanya secara individu menyimpannya di PC masing-masing atau storage masing-masing. Tapi sebenarnya kepemilikan data tidak hanya dimiliki oleh kita atau peneliti saja, tapi dimiliki oleh lembaga afiliasi maupun pemberi dana. Jadi untuk memastikan mereka ketiga unsur ini bisa mengakses data, kita harus menyimpannya di fasilitas penyimpanan lembaga yang bisa diakses secara berkala dan berkelanjutan. Lalu kenapa RIN? Kami juga menggunakan data first, satu repository data penelitian yang memang sudah digunakan secara global, bahkan Harvard juga menggunakannya. Jadi dari sisi Indonesia kami ingin membangun data driven cultures. Bagaimana caranya? Pertama, salah satunya adalah memanfaatkan RIN. Kemudian kenapa RIN? Yang pasti kita lihat bahwa dari suatu database kita bisa lebih efisien untuk temu kembali, retrieval, dan jika Bapak Ibu memiliki institutional repository khusus, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan RIN, memanfaatkan RIN dengan memanfaatkan API atau sebagai wadah untuk interoperability, linking ke RIN. Kemudian untuk keamanannya juga, setiap data yang Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu miliki, dari data, file hingga project-nya, itu akan diberikan lisensi dan Creative Commons. Jadi di RIN ini kita menampilkan term of access dan term of use, jadi persyaratan untuk mengakses data dan penggunaan data berdasarkan Creative Commons. Jadi level Creative Commons-nya bisa Bapak Ibu tentukan sendiri selaku pemilik data. Dan aksesnya juga Bapak Ibu bisa tentukan apakah mau open, moderate, atau close access. Kemudian yang kualitas, dari RIN ini kita meng-cover berbagai metadata di berbagai bidang ilmu, dari sosial, kemudian fisik, astronomi, geofisikal, dan lainnya. Dan di tahap RIN itu kita memiliki tahapan data kurasi. Jadi akan ada kurator data yang memastikan kualitas data itu sudah benar dan layak untuk ditampilkan ke publik.
Kita juga menggunakan persistent identifier, yaitu handle, salah satu bentuk lain dari digital object identifier. Lalu dari reputasi, kita bisa memanfaatkannya sebagai matrix, kemudian data site, dan kita juga mematuhi aturan-aturan kebijakan yang berlaku di Indonesia, salah satunya data management planning dan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek. Nah, di sini kita meng-highlight bahwa sebenarnya pelaku peneliti itu disarankan untuk bisa mendepositkan, diwajibkan malah. Tapi untuk publish data maupun sharing itu masih sifatnya opsional. Mengapa? Karena deposit itu adalah untuk memastikan bahwa data-data yang kita produce itu bisa terpreserve dan bisa diakses dalam jangka waktu lama. Yang penting deposit terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan dari RIN Data Repository. Lalu ini adalah level dari Creative Commons license yang bisa Bapak Ibu tentukan terhadap data atau project yang Bapak Ibu miliki. Dan di sini adalah National Digital Identifier yang merupakan satu akses khusus untuk bisa mengakses handle atau persistent identifier yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ini yang saya sampaikan tadi bahwa data itu bisa disitasi loh, tidak hanya data secara files, namun dataset juga. Jika Bapak Ibu lihat, di sini sudah dalam bentuk format citasi dan ada handle. Di sini adalah persistent identifier yang akan tersimpan selamanya karena bersifat unik. Dan memang untuk digital data. Lalu, tadi saya singgung juga sebelumnya bahwa kita mengakomodir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, yaitu Sisnas Iptek, khususnya di pasal 40, wajib serah dan wajib simpan. Kita highlight nomor 2, bahwa wajib serah dan wajib simpan wajib dilakukan oleh 1. Penyandang dana, 2. Sumber daya Iptek, dan 3. Kelembagaan Iptek. Dan jika kita menilik lagi ke nomor 8, pengolahan data wajib serah dan wajib simpan itu dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi secara nasional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memanfaatkan RIN, hal tersebut akan langsung terjawab sudah bahwa Bapak Ibu mendukung kebijakan wajib serah dan wajib simpan dari Iptek ini. Dan bisa saya tutup dengan closing statement bahwa good research needs good data. Seperti halnya kegiatan GESI saat ini dan kegiatan pada topik lainnya, bahwa jika Bapak Ibu concern dengan data penelitian dan upgrading skill terkait manajemen data yang dimiliki Bapak Ibu, maka penelitian Bapak Ibu juga akan menghasilkan membuahkan hasil yang baik. Jika Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut terkait RIN maupun diskusi manajemen data, bisa mengontak saya melalui email, Twitter, dan Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni atas paparannya tadi, sangat menarik sekali ya, karena kita tahu bahwa karena ini kan pertemuan sesi keempat, di sesi ke-1 dan kedua itu sempat ada diskusi bahwa bagaimana ya caranya supaya di Indonesia ini rekan-rekan peneliti dan para produsen pengetahuan ini punya satu tempat repositori bersama, terutama kan kita membahas sekarang terkait penelitian yang inklusif ya. Dan di Indonesia masih belum ada nih kayaknya nih satu pintu gitu, siapa yang akan menjadi clearing house untuk penelitian-penelitian inklusif ini. Jadi menarik sekali mendengarkan bahwa di LIPI sebenarnya sudah ada ya Mbak Reni ya terkait repositori ilmiah nasional. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut bila teman-teman ada yang ingin tahu lebih banyak. Silakan raise hands atau mungkin tulis di kolom chat juga bisa. Nanti saya akan bantu untuk menyampaikan pertanyaannya ke Mbak Reni. Ini sambil menunggu nih Mbak Reni, mungkin saya sebenarnya ada pertanyaan awal untuk Mbak Reni. Bagaimana sih Mbak langkah awal untuk para peneliti individu atau organisasi dapat membuat akun di RIN? Mungkin Mbak Reni bisa kasih kita informasi lebih lanjut terkait ini. Silakan Mbak Reni. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ya, memang untuk bisa menggunakan atau memiliki akun di RIN itu ada prosedur khusus. Namun saya izin share screen sebentar ya.
bisa langsung connect ke websitenya. Ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuka rin.lipi.go.id, itu bisa langsung ke arah login, kemudian sign up. Di situ Bapak Ibu secara pribadi atau individu bisa melakukan sign up untuk setidaknya memiliki akun di RIN. Nah, sebenarnya kita memiliki dua jalur untuk pemanfaatan RIN. Pertama, jalur individu, selaku Bapak Ibu misalnya merupakan peneliti yang independen maupun tidak di bawah naungan lembaga. Dan yang kedua ada di bawah instansi. Jadi semisal Bapak Ibu, yang pertama ya, jika misalnya Bapak Ibu merupakan peneliti independen, Bapak Ibu akan dibuatkan rumah tersendiri yang kita sebut data first. Itu Bapak Ibu bisa langsung masukkan kegiatan proyek, kemudian data penelitian, data mentah ya, untuk bisa dimasukkan ke rumah atau data first Bapak Ibu. Namun jika di bawah instansi, Bapak Ibu juga nanti akan kami koneksikan. Semisal Bapak Ibu, contohnya di KSI, itu merupakan satu instansi yang sudah kami buatkan rumahnya. Lalu di bawah KSI, semisal ada peneliti-peneliti, dan itu juga peneliti tersebut bisa membuat akun dengan sign up, lalu kita akan masukkan, arahkan di bawah rumahnya KSI atau data first-nya KSI. Sehingga kegiatan yang kami sebut kepemilikan data itu dimiliki oleh peneliti individu maupun lembaga itu akan tersimpan secara kontinu melalui satu rumah tersebut. Lalu saya juga bisa highlight bahwa percontohan ya untuk citasi data, ini adalah satu bentuk dari Open Journal System yang sudah mengaplikasikan citasi data pada jurnalnya. Dan ini masih draft version, jadi jika diklik juga sebenarnya masih belum bisa dibuka. Dan itu dimaksudkan karena si pemilik data masih mengupdate data-datanya. Dan itu sifatnya masih closed access, tapi masih bisa digunakan dengan para peneliti lainnya atau masyarakat jika melakukan request terhadap pemilik data. Saat dibuka nanti akan dibawa ke halaman dari dataset dari jurnal ini, artikel ini, dan jika peneliti lainnya ingin memanfaatkan data-data penelitiannya, maka bisa langsung akses untuk request. Di sini juga website dari NDI-ID, kemudian jika Bapak Ibu masih bingung, sebenarnya repository data penelitian Indonesia itu bagaimana sih lingkupnya, apakah nasional atau lainnya, kita bisa mengecek sendiri ke Registry of Research Data Repositories, dan saat mencari di Indonesia, repository data penelitian itu sebenarnya masih minim. Jadi saat saya cari Indonesia, yang baru ada itu adalah kegiatan repository data yang proyeknya memang dipegang BMKG dan masih berhubungan dengan Indonesia Netherlands. Nah, untuk yang murni Indonesia sendiri, yang pasti kita ada hubungannya dengan hak kekayaan intelektual dan lembaga maupun penelitian, itu sudah dimasukkan ke registry ini, yaitu Data Repository. Dan memang subjeknya karena LIPI sifatnya sangat luas dan global. Begitu Mbak Novi. Terima kasih Mbak Reni penjelasannya. Tadi kan kita bisa lihat ya Mbak, kita bisa lihat citation-nya itu seperti apa. Nah, mungkin sambil nunggu juga nih pertanyaan dari teman-teman lainnya. Kan kita sekarang berbicara mengenai penelitian yang ada perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial. Apakah bisa nggak sih Mbak kita mendapatkan tagging khusus gitu? Jadi ketika teman-teman di sini yang sudah hadir memang ingin upload gitu, submit kajian mereka, dan mereka ingin tagging ini adalah GC sensitif gitu. Itu bisa nggak Mbak Reni? Iya, sangat bisa sekali. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami mendukung metadata-metadata yang isinya memang field-field khusus yang akan menjabarkan, mendeskripsikan penelitian tersebut. Semisal, mohon maaf saya share screen lagi. Silakan Mbak. Bapak Ibu bisa akses ke data ini, data.lipi.go.id. Kemudian di sini ada tampilan data first yaitu rumah, dataset yaitu project, dan files
itu adalah setiap raw data atau data mentah yang di-upload di masing-masing dataset maupun Dataverse. Dan di sini kami mengcover berbagai bentuk retrieval dari sisi kategori, apakah dia organisasi atau kelompok penelitian, kemudian tahunnya, penulisnya, subjek, afiliasi, dan deposit date. Dan jika semisal Bapak Ibu melakukan satu penelitian dan ada sangkut pautnya dengan GASI, itu Bapak Ibu bisa menambahkannya di kata kunci. Dan di sini setiap metadata yang disampaikan itu kalau bisa disampaikan secara lengkap, baik maupun dari sisi deskripsi dan lainnya, dengan tujuan untuk bisa memberikan gambaran kepada peneliti lainnya atau peneliti lanjutan yang tertarik dengan proyek penelitian Bapak Ibu. Dan disinilah bagaimana kolaborasi bisa didapatkan dengan share atau mendepositkan data penelitian dan memberikan lisensinya secara Creative Commons yang bisa diakses namun memiliki level akses tertentu. Dan sebagai pemilik data tentunya memiliki kewenangan tersebut. Semisal masih ingin close atau masih di bawah permukaan dari website, itu tidak apa-apa juga, yang penting deposit. Namun secara metadata tetap akan bisa di-recall seperti yang saya sampaikan sebelumnya di website itu masih draft version gitu. Jadi rekan-rekan yang melihat penelitian Bapak Ibu tetap bisa melihat, oh ternyata judulnya ini, artikel ini, dan didukung oleh supplementary files yang bisa diakses di RIN. Begitu Mbak Novi. Terima kasih Mbak Reni penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya individu nih ya, kalau saya boleh ambil recap sedikit dari penjelasan Mbak Reni tadi. Kalau saya tertarik, saya hanya perlu masuk ke website repositori ilmiah nasionalnya LIPI, lalu saya sign up langsung juga bisa ya. Jadi saya tidak perlu ada email khusus gitu ke PDDI LIPI, jadi saya bisa langsung sign up, lalu saya bisa upload dan lain-lainnya. Mungkin satu nih pertanyaan lagi sambil mungkin masih menunggu juga rekan-rekan mungkin yang ingin bertanya nanti. Ada insentif khusus nggak sih Mbak? Misalnya nih saya mau upload kajian yang sudah saya hasilkan. Kira-kira apa ya keuntungannya bagi saya gitu dengan saya mengupload kajian atau hasil-hasil pengetahuan yang saya atau organisasi saya hasilkan di RIN? Iya, terima kasih Mbak Novi untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang masih kita diskusikan dengan beberapa pemangku kebijakan, karena untuk masalah insentif belum ada keluaran atau output khusus dari pemangku kebijakan, karena kita memang didasari pada Undang-Undang Sisnas Iptek, yang sebelumnya tadi disampaikan bahwa di pasal 40 pemerintah ataupun negara yang mereka mewajibkan para SDM Iptek untuk bisa mendepositkan datanya ke satu sistem yang terintegrasi secara nasional. Hal itu sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kegiatan penelitian. Namun tidak dipungkiri juga untuk rekan-rekan yang merupakan orang Indonesia maupun lainnya yang didukung oleh lembaga pemberi dana lainnya di luar pemerintah itu juga ikut mendepositkan datanya di RIN atau di sistem yang terintegrasi secara nasional tersebut untuk memastikan bahwa datanya yang kita bisa bilang Indonesiana itu data-data terkait Indonesia, tentang Indonesia dan dilakukan oleh orang Indonesia bisa terpreserve dan terjaga untuk jangka panjang. Di situ yang kita highlight. Namun secara insentif memang belum ada keluaran khusus, tapi dalam hal ini khususnya dana penelitian untuk data-data itu kami sedang mendiskusikannya di dalam rancangan Perpres terkait Sisnap Iptek follow up dari undang-undang untuk bisa memasukkan bahwa deposit data ini akan menjadi satu indikator pada monitoring dan evaluasi kegiatan Litbang JIRAP, penelitian, pengembangan, kajian, dan penerapan. Sehingga para SDM pelaku Iptek mau nggak mau nantinya akan mendepositkan datanya ke sistem yang bisa diakses secara nasional tersebut. Maka dari itu, LIPI
Tapi dengan berbagai peneliti di bidangnya, kami ingin memastikan bahwa hal ini bisa sejalan dan bisa terdukung secara langsung mengikuti standar dari wajib serah dan wajib simpan, dan juga memastikan bahwa ekosistem dari penelitian itu bisa terbangun. Tentunya dengan caranya sosialisasi awal-awal kepada para peneliti untuk bisa dari dirinya sendiri sadar bahwa manajemen data itu cukup penting dan itu juga aset yang tidak ternilai. Selain outputnya adalah laporan penelitian dengan pendanaan yang mungkin bisa dengan nilai juta, kemudian datanya itu juga adalah satu output. Begitu. Terima kasih Mbak Novi. Iya, makasih Mbak Reni. Ini sesuai sekali. Tadi kan Mbak Reni mention bahwa repositori ini nantinya harapannya akan terintegrasi di kalangan peneliti Litbang Jirap. Ini sesuai nih, ada pertanyaan dari Pak Ziko ya di kolom chat. Mau klarifikasi, jika kita mendaftar dan menyimpan data riset kita di RIN, apakah akan tersimpan selamanya dan apakah layanan ini gratis atau berbayar? Ya, baik. Terima kasih Mas Ziko. Untuk data riset yang disimpan di RIN ini memang bisa diakses selamanya, asalkan dengan dari ketentuan pemilik data yang memberikan aksesnya, apakah mau close, akses, moderate, hingga open. Namun, kenapa bisa diakses selamanya? Karena setiap file yang telah terupload di RIN itu sudah langsung otomatis teridentifikasi melalui handle. Handle itu adalah persistent identifier yang akan tersimpan juga selamanya. Dengan unique identity seperti ini akan lebih mudah preservasinya. Juga jika ada perubahan atau update akan bisa lebih mudah di follow up. Jadi di data first RIN ini juga kita mengakomodir versioning. Jadi jika ada perubahan terhadap project, misalnya lagi ongoing project, kan biasanya suka ada tambahan data atau perubahan data, itu bisa ada versioningnya. Kemudian untuk layanan ini gratis atau bayar, karena kita merupakan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang dibiayai pemerintah, setiap fasilitas yang kita berikan atau kita produksi itu memang bebas diakses oleh masyarakat. Jadi sifatnya gratis. Bahkan semisal jika ada kegiatan penelitian yang biasanya mungkin lebih sifatnya eksakta ya, kalau satu datanya sendiri bisa berjumlah atau memiliki besaran bergiga-giga, itu bisa kita cover. Bahkan misalnya ada 10 data bergiga-giga itu masih bisa kita cover. Dan untuk besarannya tidak ada batasan khusus untuk besaran data yang bisa disimpan. Jadi kita memang secara full mendukung kegiatan data penelitian untuk mendukung ekosistem itu dan memastikan bahwa setiap data penelitian itu sebagai aset bisa terakomodir oleh LIPI. Begitu, Pak Ziko. Baik, terima kasih Mbak Reni. Mas Ziko, ada pertanyaan lanjutan atau itu sudah cukup? Mungkin mengingat waktu Mbak Reni, karena kita harus beralih ke agenda selanjutnya. Mungkin saya minta izin dari Mbak Reni untuk nanti kita bisa share paparan Mbak Reni ke rekan-rekan yang hadir hari ini. Dan mungkin saya juga minta izin Mbak Reni untuk mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke Mbak Reni langsung. Mungkin Mbak Reni nanti bisa tulis di kolom chat alamat email atau juga kontak langsungnya bagaimana baiknya. Mungkin gitu ya Mbak Reni ya. Terima kasih banyak Mbak Reni atas waktunya. Menarik sekali, semoga dari paparan Mbak Reni tadi repositori ilmiah nasional kita ini bisa menjadi satu pusat yang sangat terintegrasi, jadi bisa menjadi satu pintu agar repositori Indonesia semakin baik lagi nanti ke depannya Mbak Reni. Terima kasih banyak Mbak Reni atas waktunya. Selamat siang. Mungkin kita terima kasih, kita beralih ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya adalah ini adalah sesi keempat, jadi harapannya kita akan mulai menyusun dokumen keluaran yang akan berbentuk lesson learned stories. Nanti akan difasilitasi oleh Mas Dwi untuk proses kompilasi penulisannya. Jadi Mas Dwi akan menjelaskan lebih lanjut apa sih dokumen lesson learned stories ini, bagaimana tips and triknya. Mungkin tanpa berlama-lama saya bisa serahkan ke Mas Dwi sebagai fasilitator dan yang akan mendampingi dalam proses penulisan ke depannya. Mas Dwi, kami persilakan. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini nama saya Dwi Joko Widianto. Saya membantu Novi dan teman-teman KSI untuk mendampingi kawan-kawan menulis lesson learn story gitu. Nah, jadi tujuan besar kita, tujuan dari sesi ke sesi yang sudah kita ikuti adalah kita akan katakanlah merekonstruksi pengetahuan kita atau pengalaman kita ketika kita menerapkan KC, perspektif KC di dalam riset-riset kita. Nah, saya boleh share screen ya. Tapi apa yang akan kita ceritakan ya? Apa yang akan kita ceritakan? Baik, jadi dari 3 kali pertemuan yang lalu, saya sudah mengidentifikasi beberapa tema cerita ya, tema cerita atau lesson learn story yang sudah digagas atau dicatatkan teman-teman gitu. Saya melihat ada banyak sekali tema, ada sekitar mungkin lebih dari 25 tema atau daftar tema yang mungkin dikembangkan menjadi sebuah cerita tentang penerapan perspektif KC di dalam riset gitu. Saya coba ada tema-tema yang ada tema-tema yang merupakan lebih ke konsep dan paradigma gitu ya. Misalnya beberapa waktu lalu ada Mbak Ana Margaret dari CWI misalnya, dia cerita soal bagaimana penggunaan paradigma kristis sebagai prasyarat penerapan riset berbasis gender dan inklusi sosial gitu. Lalu dari Prof. Emi dari Unair gitu ya, soal bagaimana paradigma dan epistemologi riset peka gender. Dari Prof. Irwanto tentang penyandang disabilitas, mitra atau objek riset gitu ya. Jadi kemudian dari Save the Children kita mendengar pengalaman mereka melakukan pendekatan ekologi sosial di dalam membangun komunitas inklusif dan pendidikan inklusif. Lalu kemudian dari LBH Apik, kemudian juga ada dari Bu Susana Ediono UGM. Beliau menggagas soal bahwa riset berperspektif gender itu jauh lebih efektif sebagai tool untuk advokasi kebijakan. Jadi ini ada sekitar 6 calon topik atau calon tema yang bisa ditulis, yang membahas seputar konsep dan paradigma gitu. Lalu kemudian ada yang kategori perencanaan dan desain riset. Ini dari TAF beberapa waktu lalu. TAF misalnya punya pengalaman bagaimana menggunakan instrumen riset yang ramah penyandang disabilitas. Kemudian dari teman Cipal gitu, bagaimana membuat riset question yang peka gender gitu. Lalu dari Cipal juga bagaimana mengelola relasi kuasa terkait gender di dalam komite etik riset gitu. Lalu dari Aidran dan LBH Disabilitas, mereka punya pengalaman bagaimana menggunakan ethical clearance dan consent form di dalam penelitian disabilitas. Lalu dari Cipalsi ada topik atau calon topik tentang prinsip mendesain riset dengan perspektif KC gitu. Jadi ada 5 calon tulisan atau 5 calon cerita di dalam kategori perencanaan dan desain riset. Lalu di dalam tahap implementasi riset kita punya banyak pengalaman, misalnya teman dari program Kiat, mereka pernah menerapkan action riset yang peka gender di dalam riset-riset tentang pembangunan infrastruktur. Lalu ada juga pengalaman riset etnografis yang ramah disabilitas, ini dari teman PPDI Padang.
bagaimana kiat-kiat berkomunikasi dengan para penyintas gitu ya, sebagai responden riset. Ini dari JIPAL. Ada pendekatan GETSI dalam riset kependidikan, ini dari teman dari inovasi. Ada pengalaman juga bagaimana melibatkan penyandang disabilitas di dalam penelitian SDGs. Ada cerita tentang bagaimana relasi dan kerjasama peneliti yang bukan dan penyandang disabilitas, ini dari PPD Padang. Juga ada cerita tentang bagaimana pengumpulan data yang ramah disabilitas, ini dari SIGAP. Jadi di dalam kategori implementasi riset ini kita punya banyak, ada sekitar 7 calon pengalaman yang bisa diceritakan, bisa dituliskan. Kemudian yang terkait dengan diseminasi dan advokasi hasil riset, kita mendengar TAF itu berpengalaman mengembangkan sebuah prosedur atau tata cara mendiseminasi hasil riset yang ramah disabilitas. Kemudian bagaimana Aidran misalnya punya pengalaman melakukan campaign dan mainstreaming isu disabilitas di dalam agenda pembangunan selama pandemi COVID. Lalu Komnas Perempuan, mereka berpengalaman melibatkan perempuan di dalam riset dan advokasi untuk RUU PKS yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Dari LBH Apik Makassar, misalnya ada bagaimana pendekatan riset untuk pendekatan GESI di dalam riset untuk advokasi. Lalu dari PSHK ini ada terkait advokasi hasil riset tentang penyediaan akomodasi bagi disabilitas yang menjalani proses peradilan. Jadi di dalam kategori di dalam kategori diseminasi dan advokasi hasil riset ini kita punya 5 calon cerita, gitu. Saya dan teman-teman KSI juga mengidentifikasi selain kategori-kategori riset yang tadi, ada juga teman-teman yang menggagas atau berpengalaman mengembangkan atau menciptakan lingkungan pendukung bagi sebuah riset yang GESI, berperspektif GESI gitu ya. Ini ada beberapa, misalnya dari CWI, ada dari CSIS, itu menggagas perlunya pedoman sederhana bagi peneliti yang ingin mengaplikasikan pendekatan gender dalam risetnya. Lalu dari Atmajaya, dari UMJ, dan dari program Peduli, itu mereka menggagas tentang perlunya clearinghouse atau knowledge repository tentang riset peka gender. Kemudian dari JIPAL, kita mendengar mereka melakukan praktek pengarus utamakan gender di dalam skema donor mereka gitu ya. Lalu dari PSHK kita dengar cerita soal bahwa ternyata pemerintah itu sudah menetapkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang adanya fleksibilitas penggunaan anggaran penelitian untuk disabilitas gitu. Nah, jadi kita ingin dengar cerita ini sebenarnya. Lalu dari LPA NTB kita mendengar juga cerita soal ya, soal penerapan bagaimana implementasi Perda disabilitas di Mataram, NTB gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Kita sudah mengidentifikasi ada lebih dari 25 topik yang potensial untuk dikembangkan menjadi tulisan-tulisan atau cerita-cerita yang menggugah tentang bagaimana teman-teman mitra KSI semuanya menerapkan GESI di dalam tahap-tahap riset yang mereka pernah lakukan. Kira-kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Mas Dwi paparannya tadi. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau bisa juga ditulis dulu di kolom chat. Mungkin sambil menunggu, saya juga sambil mengingatkan kembali ya, tujuan dari
dokumen keluaran ini adalah karena bagian dari diskusi ini merupakan serial diskusi. Hari ini adalah pertemuan keempat ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita ingin menyusun dari sesi pertama, kedua, dan ketiga kita ingin nih merumuskan dokumen yang berisi pertukaran pengalaman, pembelajaran. Pembelajarannya tidak harus praktik baik ya Mas Dwi ya. Jadi bisa juga gitu tantangan yang selama ini dihadapi masih belum, apakah sudah pernah menggunakan perspektif GESI ataukah belum, apa tantangannya dan kira-kira bagaimana solusinya. Jadi memang itu harapannya. Nah, mungkin Mas Dwi, saya ada pertanyaan nih. Apakah topik yang tadi kan Mas Dwi memaparkan nih ada beberapa gitu topik yang Mas Dwi udah coba pick up dari 3 sesi sebelumnya. Apakah topik ini fix atau masih bisa ditambahkan atau diedit nih Mas Dwi? Mungkin kalau ada rekan-rekan di sini kan ada mungkin beberapa yang tidak hadir di sesi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi mungkin punya ide baru gitu. Mungkin gimana Mas Dwi? Ya, ini adalah tema-tema yang berhasil kita identifikasi ya, yang pada pertemuan yang lalu, dan nanti mungkin kita tawarkan mereka untuk menulis. Nah sekarang kalau misalnya tema-tema ini masih sangat mungkin diperbaiki karena ini barangkali waktu itu belum dalam gitu ya, belum mendalam atau masih perlu klarifikasi atau kami tidak terlalu jelas di dalam memparafrase pikiran teman-teman yang hadir pada saat itu. Jadi sangat boleh ditambahkan, sangat boleh dikoreksi atau dielaborasi lebih detail, sangat bisa. Bagi teman-teman yang hadir, yang baru dan mungkin punya pengalaman menarik terkait 5 kategori itu juga bisa menambahkan gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung saja bagi teman-teman yang ingin menggagas topik-topik apa saja yang ingin diceritakan gitu. Mungkin bisa dibagi jambornya Mbak Novi, biar bisa langsung mengisi gitu. Boleh Mas Dwi sebentar. Mas Dwi mau share sendiri atau ini Mbak Tanti di kolom chat sudah memberikan link Jamboard. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah hadir di sini bisa tolong diklik link Jamboardnya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama secara interaktif ya Mas Dwi melemparkan ide gitu untuk proses brainstorm ini. Betul. Karena seperti Mas Dwi tadi sempat mention ya, jadi walaupun tadi Mas Dwi sudah ada tuh di situ ada nama institusi, ada nama, tapi peserta yang mungkin baru hadir di sesi ini bisa ikutan ya menulis di sini ya Mas Dwi. Ya, betul. Betul. Jadi ini silakan Mas Dwi. Silakan Mbak Novi. Ya, kami sudah menyediakan 5 papan tulis ya, 5 papan tulis. Ada papan tulis konsep dan paradigma, ini adalah daftar cerita ya. Daftar cerita yang sempat kita identifikasi. Yang sticky note warna biru ini adalah judul-judul cerita yang sudah diidentifikasi. Lalu di papan tulis kedua ini ada perencanaan dan desain riset ya, cerita-cerita yang masuk dalam kategori perencanaan dan desain riset. Lalu di papan tulis ketiga ada cerita yang terkait dengan praktek dan implementasi. Papan tulis keempat ada cerita tentang diseminasi dan hasil advokasi hasil riset, dan papan tulis kelima ini calon-calon cerita yang berkisah tentang lingkungan pendukung bagi riset gitu. Nah, jadi silakan teman-teman bagi yang berminat punya gagasan baru bisa mencantumkan bisa menulis sendiri kira-kira apa yang akan ditulis atau apa pengalaman riset yang pernah dilakukan yang ingin dibagi di dalam forum-forum KSI ini gitu. Gitu Mbak Novi. Baik, terima kasih Mas Dwi. Ini seperti kalau kita lihat sudah ada rekan-rekan yang masuk ke dalam ruang Jamboard ini ya. Ya, mungkin silakan mengisi aja. Kita bisa sambil mengisi ya. Mungkin Mas Dwi bisa, ini kita berarti di halaman pertama dulu atau gimana Mas Dwi nih anaknya? Bisa di halaman, teman-teman bisa terserah mau papan tulis berapa kan bisa kan? Atau satu persatu, bagaimana baiknya? Mungkin kita satu persatu ya Mas Dwi ya, jadi kita bisa saling melemparkan ide gitu ya. Jika teman-teman ada yang mau langsung memberikan idenya secara verbal juga bisa tolong di unmute saja mikrofonnya. Ya. Jadi ini adalah 5 topik ide yang sudah Mas Dwi coba identifikasi. Tapi seperti tadi sempat di mention juga oleh Mas Dwi, bila ada masukan lain atau misalnya saya lihat sini kalau nggak salah ada Ibu Susana ya dari
Ibu Susana dari Visipol UGM. Di sini kan Mas Dwi sebenarnya sudah betul. mengambil ya, dari ada ide topik itu dari Bu Susana terkait pusat studi. Kalau misalnya ada masukan atau bagaimana silakan, atau kayak itu kurang sesuai deh dengan yang saya bilang kemarin, silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Novi ya. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Saya sendiri juga ini sambil terus terang buat saya ini pengalaman yang baru ya, bergabung dengan Bapak Ibu semuanya berbicara mengenai GESI, dan sebetulnya dalam mengikuti ini juga saya berpikir bahwa sebetulnya walaupun di bagian awal itu saya menyebutkan hanya mengenai gender, tetapi setelah mengikuti pertemuan kita yang ketiga terakhir, saya kira justru aspek inklusi sosial ya, GESI itu sendiri mungkin sebaiknya tidak terpisahkan menurut pendapat saya. Jadi tantangan dalam diskusi konseptualnya itu saya kira barangkali perlu juga untuk memasukkan dimensi GESI itu sendiri. Jadi tidak hanya gender, itu sih yang saya melihat sejauh ini. Demikian mungkin Mbak Novi. Jadi saya kira alangkah baiknya kemudian tidak hanya menggunakan satu perspektif ya, tapi juga menggunakan perspektif GESI itu sendiri, dan tantangannya kemudian bagaimana mengartikulasikannya secara konseptual, kemudian secara metodologis, yang akan bisa memberi ruang yang lebih luas bagi penelitian-penelitian di bidang ini. Karena kalau hanya aspek gender saja, saya khawatir itu juga tidak akan mengakomodasikan kebutuhan disabilitas, kelompok yang tereksklusi misalnya. Jadi setelah mengikuti beberapa kali pertemuan, saya berpikir justru menggunakan pendekatan atau perspektif GESI ini justru menjadi sebuah tantangan yang sangat penting. Pengalaman di UGM dari saya mencoba melacak skripsi, tesis, disertasi tentang disabilitas misalnya itu bertambah cukup pesat di 5 tahun terakhir ini. Diskusi-diskusi gender itu juga masih berlangsung ya, dan saya berpikir mungkin ada baiknya melihat interseksinya sehingga tidak hanya terfokus pada satu dimensi saja. Mungkin itu tambahan dari saya Mbak Novi dan juga Pak Dwi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Susana. Di sini saya lihat juga ada rekan-rekan PRIs nih, ada Mbak Tiwi, ada dari Adrian juga. Mungkin ada masukan kah Mbak Tiwi dan yang lain-lainnya dari rekan-rekan PRIs KSI juga di sini? Atau sambil nunggu, mungkin gini, Mas Dwi, bisa nggak kita lebih lanjut lagi? Misalnya gini, kita kan di sini dapat nih, misalnya kita ambil satu ya, terkait yang mana nih Mas Dwi kira-kira mau kita bahas lebih lanjut. Ini kan ada 5 tema nih. Mungkin kita bisa ambil satu contohnya gitu untuk kita, kan tadi di presentasi paparan Mas Dwi yang pertama itu ada ya panjang dari konsep dan paradigma. Sebenarnya di sini sudah dijabarkan ya di link Jamboard ini. Mungkin kita bisa ambil satu contoh ya Mas Dwi untuk kita bahas lebih detail gitu sambil nunggu rekan-rekan lainnya mungkin masih sambil meresapi gitu. Ya. Ya, misalnya saya kira ini cukup familiar ya, teman-teman cukup familiar dengan Jamboard ini kah? Sebenarnya kalau mau menambahkan tinggal mengedit dan menduplikat sebenarnya.
Mungkin kita bisa bantu tambahkan ya di link Jamboard ini. Mbak Tanti atau Mas Dwi bisa, kan tadi Bu Susana sempat mention nih terkait idenya. Mungkin kita bisa langsung tulis ya. Idenya Bu Susana tadi itu adalah ulasan jadi tadi Bu Susana kalau nggak salah bilang bahwa terkait ulasan pendekatan GESI dari masa ke masa. Ya betul. Ulasan ya. Ya. Ulasan pendekatan GESI dari masa ke masa. Titik 2 mungkin lebih jelasnya adalah perubahan konsep dan paradigma terkait gender dan inklusi sosial. Perubahan konsep dan paradigma terkait gender dan inklusi sosial. Apakah betul itu ya Bu Susana ya? Kalau kita coba tangkap tadi. Oke, terima kasih banyak Mbak. Benar sekali. Jadi interseksinya barangkali ya Mbak ya, dalam melihat inklusi sosial tanpa melepaskan dimensi gender sekaligus juga inklusi sosial itu sendiri. Baik, sudah dicatatkan ini Bu Susana? Matur nuwun Pak, terima kasih Pak Dwi. Bu Susana, nih kan sekalian kalau gitu, kira-kira nanti berarti Bu Susana apakah bersedia untuk terlibat dalam proses penulisan dokumen keluaran ini? Kan di sini ada satu ide dari Bu Susana nih, jadi sekalian saya tembak langsung nih Bu, untuk minta bantuannya berkontribusi nanti. Terima kasih Mbak Novi. Kebetulan saya bersedia, tetapi dengan tentu saja saya berangkat itu dari saya dari kelompok sosial inklusi Visipol UGM. Jadi barangkali tidak saya secara pribadi, tetapi kelompok sosial inklusi sosial UGM begitu Mbak, dari Visipol UGM, dan saya salah seorang yang diminta untuk mewakili bergabung dalam diskusi-diskusi GESI ini begitu Mbak Novi. Jadi saya kira dengan senang hati kami akan senang sekali kalau bisa terlibat ya. Tetapi tentu tidak saya sebagai pribadi, tetapi kelompok inklusi sosial Visipol UGM begitu Mbak. Baik Bu Susana, terima kasih informasi tambahannya. Tentu saja silakan dengan menggunakan nama institusi, tapi kalau begitu kontak person kami biar agak mudah, kita melalui kontak kami melalui Bu Susana ya. Jadi nanti kita akan kontaknya melalui Bu Susana. Nanti kalau Ibu perlu rundingan atau diskusi lanjutan dengan timnya, silahkan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari yang lain, kalau misalnya masih belum terlalu familiar dengan Jamboard ini, bisa dituliskan di kolom chat, nanti kami bantu untuk masukkan juga. Ya. Terima kasih Bu Susana. Terima kasih. Mas Mahali dari Adrian, apakah ada masukan Kak Mas? Karena kan di sini kita juga membahas ya mengenai, di sini ada Adrian gitu. Cara diseminasi dan advokasi risetnya adalah campaign dan mainstreaming mengutamakan isu disabilitas dalam agenda pembangunan. Kira-kira ada tambahan lain kah Mas Mahali dari Adrian? Bagaimana rencananya, bagaimana strateginya Adrian selama ini, selama kampanye dan terus berusaha untuk mengadvokasi agar isu disabilitas itu sudah tidak perlu menggunakan kata-kata mainstream karena harusnya by default sudah inklusif. Mungkin ada tambahan kah Mas Adrian? Mohon maaf, Mas Mahali. Sampai saat ini masih belum, Mbak. Sebenarnya ada lagi yang terkait nanti pelatihan, tapi masih akan dilaksanakan bulan Januari. Sama sebenarnya terkait dengan
itu disabilitas dalam agenda pembangunan selama COVID, tapi mengarahnya pada pendidikan. Itu. Nanti saya coba untuk ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Dina tentang itu, bagaimana mempersingkatnya untuk dicantumkan di Jamboard kita itu perlu untuk dicantumkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Mahali informasi tambahannya. Dari Batui, dari artikel 33. Atau kita terus saja dulu Mbak ke sambil menunggu teman-teman meresapi ini begitu. Kita langsung ke sesi berikutnya aja, Mbak, sambil jalan gitu. Boleh. Silakan Mas Dwi. Iya. Jadi sambil sekalian juga mungkin mengingatkan jika ada Bapak Ibu, jika ada kami akan bantu juga masukkan di Jamboard. Ya, baik. Silakan Mas Dwi. Ya, baik teman-teman. Jadi mungkin sampai siang nanti Jamboard tetap akan dibuka. Jadi kalau misalnya di tengah jalan teman-teman punya ide atau yang ingin dimasukkan di dalam topik-topik tadi masih bisa diisi. Nanti kami akan rapikan, gitu ya. Nah, sementara menunggu, mungkin saya akan share tentang bagaimana cara kita akan menuliskan tema-tema yang tadi, gitu. Nah, bagaimana cara kita menuliskan menuliskan topik-topik tadi gitu ke dalam suatu tulisan gitu ya. Ada beberapa ini yang jadi apa sebenarnya isinya? Isinya kita harapkan ada beberapa. Yang pertama kira-kira diceritakan apa semacam konteks atau introduksi gitu ya. Apa nama proyeknya, tujuan proyeknya kapan, kapan riset dilakukan dan di mana gitu. Lalu kemudian apa peran teman-teman di dalam riset advokasi itu gitu ya. Apa yang hendak diketahui atau dipecahkan dalam riset. Lalu kemudian jadi ini semacam pokok-pokok isi atau semacam outline. Kemudian mohon diceritakan juga apa relevansi perspektif GESI dengan tujuan riset. Mengapa GESI Anda anggap penting? Kira-kira gitu. Lalu kemudian apa yang bekerja dan tidak bekerja di dalam praktek riset berperspektif GESI yang Anda alami atau Anda lakukan itu. Mohon dijelaskan apa saja masalahnya, bagaimana problem-problem apa aja yang diidentifikasi dan bagaimana Anda memecahkan masalah itu gitu. Kemudian apa yang bisa kita pelajari? Mohon bisa dijelaskan apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan yang sudah sudah dipraktekkan oleh teman-teman gitu ya. Kemudian mohon juga dijelaskan apakah pengalaman ini bisa dipraktekkan di tempat lain oleh teman-teman lain seperti apa gitu ya, dan apa batasan-batasannya dan seterusnya. Jadi kira-kira itu adalah pokok-pokok yang harus diceritakan atau katakanlah outline atau pokok-pokok pikiran yang semestinya ada di dalam setiap tulisan. Ada introduction, ada motivasi mengapa GESI dipakai, ada apa yang bekerja dan tidak bekerja di dalam praktek itu, kemudian apa yang bisa kita pelajari dan kemungkinan mengaplikasikan pendekatan itu di dalam riset yang lain. Kira-kira gitu outline yang kita harapkan ada di dalam tulisan tadi. Kemudian seperti apa formatnya gitu ya. Jadi sebenarnya format
tulisannya itu bebas-bebas saja gitu ya, bebas. Teman-teman bisa memilih news atau views gitu ya. News itu semacam ya ada hard news, ada feature atau ada story gitu ya. Nah, kemudian kalau views biasanya terkait biasanya views adalah tulisan-tulisan yang bersifat pendapat kita atau opini kita ya, bisa macam-macam bentuknya, esai, bisa artikel, bisa opini, artikel opini ya, macam-macam gitu. Nah, teman-teman bebas memilih menceritakan dengan cara apa saja gitu. Tapi kita sarankan yang di highlight merah ini adalah tulisan yang kita sarankan untuk dipakai sebagai cara untuk menulis pengalaman tadi gitu. Barangkali karena ini banyak sekali tema-tema yang diangkat dari pengalaman lapangan, pengalaman sendiri, maka barangkali cocok ditulis atau diceritakan dalam bentuk feature atau story. Kemudian essay mungkin cocok dipakai untuk menulis tema-tema yang bersifat konsep dan paradigmatik gitu. Karena barangkali itu di situ ada gagasan, ada pendapat dan sebagainya, mungkin cocok ditulis dalam bentuk essay. Tapi intinya adalah teman-teman bebas menuliskan dengan cara apa yang membuat teman-teman nyaman. Yang penting pokok-pokok isinya mengcover beberapa yang tadi disebutkan di atas. Gitu. Kemudian bagaimana cara kita menulis gitu ya? Cara kita menulis. Kita mengharapkan bahwa tulisan ini kita akan menulis dengan cara yang populer gitu ya, dengan cara yang populer. Jadi apa itu cara yang populer? Ini ada beberapa yang dimaksud dengan tulisan populer adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ada popular writing, ada scholarly writing, ada professional writing. Nah, kita memilih teman-teman mohon menceritakan pengalaman tadi dalam bentuk populer. Jadi maksudnya adalah teman-teman harus membayangkan bahwa nanti tulisan itu dibaca oleh publik yang anonim, yang luas dengan interest yang luas. Jadi sedapat mungkin menghindari istilah-istilah teknis, kemudian tidak hanya memberikan informasi, tapi juga sedapat mungkin menghibur, barangkali begitu ya. Ini kira-kira pengertiannya popular writing. Kita mengharapkan tulisan-tulisan itu, tulisan teman-teman, pengalaman teman-teman tadi diceritakan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita bukan sebuah tulisan yang sangat akademik, meskipun teman-teman adalah periset gitu ya. Gitu. Kemudian nanti KSI akan mensupport proses pengembangan tulisan oleh teman-teman semuanya. Bentuk supportnya ada beberapa ya. Pertama, Pertama, KSI akan mereview dan mendampingi menulis secara online. Jadi nanti setelah teman-teman menuliskan pengalaman itu, kemudian dikirimkan ke kami, ke KSI, lalu kemudian kami akan mereview, memberikan saran informasi apa aja yang masih perlu ditambah, kemudian cara bertutur apa yang mungkin lebih komunikatif, kemudian data-data apa aja yang perlu ditambah supaya tulisannya kuat dan seterusnya. Jadi kami akan mereview, kemudian hasil review akan dikembalikan ke teman-teman untuk diperbaiki. Nah, selama proses perbaikan itu KSI menyediakan semacam coaching atau pendampingan menulis secara online gitu. Ya, mungkin nanti dipikirkan bentuknya apakah via email atau via WhatsApp gitu ya. Kita akan mendampingi selama teman-teman menuliskan pengalaman itu. Lalu support yang lain adalah dalam bentuk write shop atau sebut saja bengkel kerja penulisan. Jadi nanti kalau misalnya, karena tadi ada bentuk-bentuk tulisan story, ada essay dan sebagainya, nanti barangkali kita perlu membuat semacam write shop, semacam webinar begini 2-3 jam untuk
memberikan teman-teman tips gitu ya, memberikan teman-teman tips bagaimana mengembangkan tulisan yang populer, bagaimana mengemas mengemas cerita yang lugas, merangkai paragraf satu ke paragraf berikutnya sehingga tulisan itu mengalir dan seterusnya. Itu mungkin kita akan mengadakan semacam write shop gitu ya. Gitu. Selain write shop juga kita akan membantu teman-teman, nanti setelah tulisan teman-teman jadi gitu ya, kita akan membantu barangkali melakukan editing ya, melakukan editing atau penyuntingan atau mungkin rewrite gitu ya terhadap tulisan-tulisan teman-teman sehingga tulisan teman-teman itu katakanlah layak publish, layak dinikmati oleh pembaca yang awam gitu kira-kira gitu. Dengan kaidah-kaidah menulis populer yang tadi disebutkan di atas. Kami akan membantu mengedit tulisan teman-teman, lalu kemudian kami akan membantu juga mungkin mendesain dan melayout kompilasi pengalaman teman-teman ini sehingga menjadi sebuah katakanlah semacam buku atau semacam bunga rampai dari pengalaman teman-teman semuanya. Dan mungkin juga kami akan membantu mendukung dalam bentuk pencetakan dan publikasi. Gitu. Jadi kira-kira ini support yang bisa kami berikan kepada teman-teman ketika menulis, mengembangkan tulisan dan mempublikasikan tulisan teman-teman semuanya. Begitu. Kemudian ini ada beberapa tips gitu ya, ada beberapa tips yang kalau teman-teman tadi di atas disebut bahwa tulisan tidak harus jadi dulu, yang penting pokok-pokok pikirannya. Tapi bagi teman-teman yang ingin menulis secara lengkap gitu ya, dalam bentuk cerita yang utuh gitu, boleh juga gitu ya. Nah ini ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman pakai gitu ya. Ini sekedar mengingatkan saja bahwa tadi kita melihat Halo Mas Dwi. Cuma mau cek apakah Mas Dwi suaranya hilang atau saya yang hilang. Mbak Tanti bisa dengar? Suaranya Mas Dwi sepertinya hilang. Oh, Oke. ya. Oh, Mas Dwi, halo? sudah ada. Ya? Iya, Mas Dwi. Terdengar? Sudah terdengar sekarang. Oke. Mohon maaf, internet saya agak nggak stabil nih. Ya, tidak apa Mas Dwi. Sekarang sudah jelas kembali. Silakan Mas Dwi. Ya, jadi ini ada beberapa tips awal bagi teman-teman yang ingin menulis jadi gitu. Monggo dipersilakan. Ini sekedar mengingatkan kembali teman-teman bahwa sebenarnya yang disebut dengan tulisan populer itu sederhana gitu ya. Yaitu tulisan yang tidak membosankan yang sudah tahu dan tidak membingungkan yang belum tahu. Kira-kira gitu. Lalu tips berikutnya adalah kita suka sekali menggunakan kata-kata sifat dan kata-kata yang tidak spesifik ya. Itu mungkin ini harus dihindari juga ya. Kuncinya adalah jadi teman-teman tuliskan atau gambarkan gitu ya. Jangan katakan gitu. Tulis dengan detail, gambarkan dan jangan katakan. Show, not tell gitu. Nah kemudian tips yang lain adalah ya kita suka sekali menggunakan jargon atau akronim atau singkatan atau kata-kata serapan gitu ya. Seperti misalnya sebenarnya idenya itu jalan dan jembatan rusak gitu ya. Tapi kita sering menggunakan kata supaya gagah gitu. Jadi kita pakai frase degradasi infrastruktur transportasi publik. Nah itu mohon dihindari kata-kata yang sifatnya seperti itu. Jadi tolong dibuat jadi lebih sederhana gitu. Kadang-kadang juga ya misalnya keralangka gitu ya. Ada kata keralangka gitu. Itu sebenarnya jauh lebih mudah, ada orang yang mungkin bagi para ilmuwan mengatakannya primata endemik gitu. Sebenarnya kalau di dalam bahasa yang populer itu kan keralangka misalnya gitu. Mungkin menulis
wabah itu, istilah wabah itu jauh lebih populer, jauh lebih mudah dipahami daripada pandemi gitu. Atau dulu pernah ada istilah kejadian luar biasa gitu ya. Ya kalau wabah ya wabah aja gitu. Kenapa harus ditulis pandemi atau kejadian luar biasa? Kata wabah jauh lebih mudah diterima gitu. Juga mungkin kita sering juga menggunakan apa namanya akronim-akronim ya. Itu juga mohon dihindari. Gitu. Nah kemudian ada apa namanya tips gitu ya. Tips lain adalah tolong mungkin disederhanakan statistik gitu ya. Kadang-kadang karena kita periset itu kita suka sekali, karena kita memang tahu masalahnya, jadi suka sekali memberikan data-data statistik yang sangat detail gitu ya. Padahal di dalam menulis populer itu kurang begitu perlu gitu. Ya, publik yang awam jauh membutuhkan yang lebih sederhana. Jadi barangkali kita perlu menyederhanakan statistik ya. Misalnya seperti ini, itu mungkin jauh lebih mudah ditulis dengan kata ini. Gitu. Ya teman-teman juga mungkin apa namanya ada banyak cara untuk menulis gitu ya. Ada narasi, ada eksposisi, cara bertutur dan sebagainya gitu. Kita menyarankan supaya teman-teman memperbanyak narasi gitu ya daripada eksposisi, menceritakan daripada menjelaskan gitu. Ini contoh, oke. Ya, kira-kira seperti itu dulu, Bu Novi, supaya tidak berpanjang lebar. Jadi barangkali ada pertanyaan atau apa gitu, silakan, Mbak. Terima kasih Mas Dwi atas tambahan informasinya. Ini kalau kita lihat di kolom chat ini sudah ada beberapa usulan dan juga masukan dari teman-teman lainnya. Ada dari Ibu Rahmi, ada dari Mbak Tiwi. Ini kami sudah masukkan juga ke Jamboard. Mungkin Mas Dwi mau merespon juga, Mas. Soalnya ada pertanyaan nih. Ya. Mungkin saya bacakan ya. Coba misal dari Mbak Ibu Rahmi adalah usulan, apakah bisa memasukkan lesson learned pengintegrasian GESI pada bidang Bina Marga atau Provincial Road Management System karena pengalaman lapangan kerja saat di proyek PRIM NTB. Saya bisa kontribusi hal ini. Gimana Mas Dwi? Menurut saya bagus sekali, dicatatkan aja Mbak. Ini ya, sudah. Itu menarik itu. Menurut saya bisa Mbak. Dicatatkan aja di Jamboard Mbak. Saran saya. Baik, kita lemparkan ke Jamboard ya. Kalau gitu ya. Ide dari Ibu Rahmi ini. Terima kasih Bu Rahmi atas usulannya. Ini selanjutnya ada juga nih dari Mbak Tiwi artikel 33. Melengkapi konsep dan paradigma GESI dari Atmajaya, perlu detail sejauh mana keterlibatan penyandang disabilitas sebagai mitra riset. Apakah sejak awal, termasuk dalam membuat desain riset, instrumen, dan lain-lain, atau seperti apa? Hal ini bisa menjadi ukuran apakah riset kebijakan tersebut partisipatif atau justru membebani kawan-kawan difabel. Misalnya karena dilibatkan dalam sebuah riset yang dari awal tidak menjadi interest-nya. Oke, ini mungkin sifat ini maksudnya bertanya kepada gagasan apa namanya dari Atmajaya ya, dicatatkan aja Mbak, ditempel ke apa Jamboardnya dari Atmajaya mungkin untuk memperjelas untuk bertanya gitu. Nanti. Kita masukkan juga ke menjadi apa ya informasi tambahan ya di Jamboardnya yang di sticky notes. Ya, informasi tambahan. Ya, baik-baik. Ya, mungkin sambil tambahan bagi Profesor. Ya. Ya, betul. Nanti kita tambahkan. Ini mungkin sedikit juga sebagai pengingat kepada rekan-rekan sekalian di sini. Kalau misalnya kayak apa sih keuntungannya kita semua berkontributor? Mungkin ada yang merasa kayak, aduh justru takut nih memberikan ide karena takut dicolek, disuruh ngomong atau suruh langsung oke, kontribusi ya gitu. Mungkin sedikit mengingatkan. Jadi sebenarnya ada beberapa insentif untuk para rekan-rekan sekalian yang bersedia untuk menjadi kontributor dalam dokumen ini. Mungkin yang pertama adalah dokumen ini kan akan menjadi sebuah dokumen perumusan pembelajaran yang bisa dipelajari untuk penelitian sensitif GESI agar dapat membantu dan mendorong lebih banyak peneliti yang memasukkan perspektif GESI dalam penelitiannya.
Kedua, dokumen ini nanti akan dipublikasi. Jadi tentu saja rekan-rekan sekalian yang bersedia untuk menjadi kontributor dalam dokumen ini akan keluar namanya dalam dokumen itu. Yang ketiga, dokumen ini akan kami diseminasi baik melalui newsletter atau forum-forum bersama dengan mitra KSI sebagai bahan pembelajaran terkait pendekatan GESI. Jadi tidak hanya publikasi, tapi ada langkah aktif diseminasi pengetahuannya. Nah, mungkin menyambung juga, dokumen lesson learn ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan dalam upaya arus utama GESI, tapi juga ingin mengekstraksi pembelajaran-pembelajaran yang mungkin juga tidak sukses. Jadi seperti yang tadi sempat dijelaskan di awal ya Mas Dwi, kalau memang belum punya pembelajarannya atau merasa belum punya praktik baik, tidak apa-apa. Kita juga ingin mendengar ya, apa sih yang menjadi tantangannya gitu. Karena kita ingin tahu, oh ini tantangannya. Mungkin kita bisa coba melihat dari 4 sesi ini, apakah ada tantangan yang serupa dan mungkin kita bisa petik solusinya seperti apa kira-kira yang bisa coba diidentifikasi bagaimana mitigasinya. Mungkin itu sebagai pengingat kepada rekan-rekan sekalian. Dari diskusi ini juga kami akan melakukan follow up terpisah ya Mas Dwi ya. Jadi mungkin akan ada beberapa akan kita lakukan follow up terpisah, mungkin satu-satu gitu per individu atau per organisasi, karena tentu saja kita ingin mengekstrak lebih banyak details dari ide-ide yang coba kita sudah identifikasi di Jamboard ini. Ya, saya kira kita punya banyak, sebenarnya punya lebih dari 25 ya. Kalau dari daftar tema tadi, kita punya pengalaman yang sebenarnya cukup lengkap gitu ya, dan cukup komprehensif gitu ya, mulai dari konsep dan paradigma, praktek perencanaan riset, implementasi riset, diseminasi riset, sampai kepada lingkungan yang mendukung bagi riset yang ramah gender dan inklusi sosial gitu. Jadi kalau ke-25 lebih pengalaman ini dikompilasi dan kemudian dikemas secara menarik dan kemudian bisa dibaca oleh publik yang lebih luas, saya kira ini akan menjadi buku atau menjadi semacam pengetahuan yang bagus gitu bagi pengembangan perspektif GESI di masa depan gitu. Dan saya kira support KSI tadi sudah cukup jelas gitu ya, bahwa kita akan membantu mulai dari mengembangkan naskah hingga melakukan publikasi-publikasi gitu, Mbak Novia. Iya, betul sekali Mas Dwi. Mungkin kita tadi kan Bu Rahmi sempat memberikan usulan yang ternyata menarik sekali nih ya Mas Dwi untuk kita eksplorasi lebih lanjut. Mungkin Bu Dwi, untuk Bu Rahmi, apakah bersedia Bu untuk menjelaskan lebih lanjut proyek pengalaman PRIM NTB ini, karena mungkin bisa dijelaskan apa sih PRIM NTB ini, bagaimana apa saja hal yang dilakukan ketika mengintegrasikan GESI pada proyek ini. Jika Bu Rahmi bersedia Bu untuk menjelaskan lebih lanjut mungkin. Atau dari Mbak Tiwi nih, kan Mbak Tiwi juga tadi sempat mention ya. Oh ya, halo, silakan Bu. Ya, bisa didengar suara saya? Bisa terdengar sangat jelas. Iya, baik. Jadi PRIM itu adalah Provincial Road Management System, bantuan DFID Australia untuk pemerintah Indonesia, untuk pemerintah Provinsi NTB, yang sebenarnya juga didukung oleh Kiat. Nah, itu adalah proses bagaimana membangun sebuah infrastruktur jalan dari sejak perencanaan, kemudian desain, procurement, kemudian konstruksi, dan monitoring evaluasinya. Jadi dalam proyek tersebut, kita mencoba mengintegrasikan gender dan inklusi sosial di semua tahapan tersebut, sehingga dihasilkan infrastruktur untuk for all, baik untuk disabilitas maupun untuk yang tidak abilitas. Nah,
saya pikir pengalaman ini sangat menarik untuk ditulis atau di-share karena banyak orang yang belum mengetahui bagaimana sih mengintegrasikan JESI tersebut di siklus sebuah pembangunan, ya dalam konteks ini adalah di infrastruktur jalan sejak survei hingga sampai kepada evaluasi dan juga mengintegrasikan semua stakeholder terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Itu penjelasannya, Mbak. Oke. Terima kasih, Bu Rahmi. Ya, saya kira Mas pengalaman Bu Rahmi ini ya, pengalaman Bu Rahmi menarik banget Bu. Ya, kita ingin dengar cerita bagaimana. Oh ya, kalau yang saya petik, kalau kita sejak awal melibatkan difabel gitu ya, atau mungkin infrastrukturnya juga jauh lebih ramah kepada difabel, kira-kira begitu ya Bu ya? Ya, itu pengalaman yang menarik gitu. Ya, jadi infrastruktur yang dihasilkan itu mengakomodir kebutuhan difabelnya. Ya. Iya. Terima kasih Bu Rahmi. Dan bagaimana mereka juga terlibat, kemudian juga bagaimana pihak Dinas Pekerjaan Umum bersama kontraktor dan konsultan yang bergerak di bidang konstruksi jalan itu juga benar-benar menerapkan prinsip-prinsip yang mengakomodir kebutuhan disabilitas juga. Baik, terima kasih Bu. Dicatatkan Mbak Novi, nanti kita tagih aja Bu Rahmi ya Bu. Ya, silakan. Nanti kita tagih Bu Rahmi untuk sharing ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Di sini ada Mbak Ana juga dari Kiat mau menambahkan, tapi sebelum Mbak Ana, saya di sini lihat ada raise hand dari Mbak Reni Lipi. Sebentar ya Mbak Reni, kita ke Bu Ana sebentar, lalu setelah ini kita ke Mbak Reni. Silakan Mbak Ana dari Kiat untuk menambahkan. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf saya terlambat mengikuti acara ini. Tadi ada agenda lain sebelumnya. Terima kasih Bu Rahmi, senang ketemu lagi dengan Bu Rahmi meski online ya Bu ya. Ya betul Mbak Ana, thank you. Ketemu lagi. Ya, jadi Bu Rahmi tadi menyampaikan bahwa PRIM memang sudah mengintegrasikan aspek JESI ini dari perencanaan sampai monitoring evaluasi. PRIM Provincial Road Improvement and Maintenance. Memang ini program pilot yang didanai oleh pemerintah Australia, dan kita memang sebagai pilot itu mendesain bagaimana program ini inklusif demikian, dan ke depan akan direplikasi di wilayah PHJ, program hibah jalan daerah. Kalau yang pilot itu support penuh dari pemerintah Australia untuk PHJD menggunakan dana APBN. Nah, menariknya saya senang sekali dan mendukung Bu Rahmi untuk menuliskan ini, Bu Rahmi, untuk yang di PRIM. Kemudian di sini juga ada Bu Asmi. Nah, Bu Asmi bisa juga nanti menuliskan untuk JESI risetnya di program PHJD. Jadi saya kira ini perlu didokumentasi Bu Rahmi dan Bu Asmi. Kami sendiri di PRIM waktu itu menggunakan twin track approach. Tadi yang Bu Rahmi ceritakan itu lebih ke mainstreamingnya. Kemudian ada juga support untuk capacity development ke CSO, ini untuk spesifik aktivitinya, termasuk ke Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, IWAPI, FLLAJ,
Dan teman-teman di CSO ini juga membuat riset aksi. Contohnya HWDI membuat riset aksi survei aksesabilitas jalan, kemudian FLLAJ Lombok Barat membuat riset aksi bagaimana peluang teman-teman penyandang disabilitas bekerja di sektor konstruksi jalan, yang memang mereka petakan kebanyakan teman-teman disabilitas bisa berperan di pemeliharaan jalan. Kemudian juga teman-teman FLLAJ NTB membuat riset aksi bagaimana detail engineering design agar desain jalan ini bisa responsif GESI. Saya kira ya ini mohon maaf kalau tadi tidak relevan dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Namun saya kira apa yang disampaikan Bu Rahmi ini menjadi hal yang penting untuk ditindaklanjuti, dan Kiat juga mengapresiasi upaya KSI saat ini. Demikian Mas Dwi, terima kasih. Iya. Baik, Mbak Ana, mungkin tadi tampaknya cukup banyak pengalaman ya, dan pelakunya juga banyak, ada CSO juga gitu. Nah, Iya. kalau boleh kami mungkin dibantu, apakah bisa berhubungan dengan mereka atau supaya dengan calon-calon penulis gitu bisa kami dimediasi, Bu Ana ya. Boleh. Jadi tidak hanya Bu Rahmi yang nulis, tapi juga kawan-kawan CSO dengan berbagai pendekatan yang mereka lakukan ya, Mbak Ana ya? Iya. Dan mereka juga sudah ada beberapa dokumen terkait seperti membuat hasil studi dari riset aksi itu, dan mereka sudah mengkomunikasikannya dalam policy brief misalnya. Saya pikir mereka bisa untuk menuliskan ini, Mas Dwi. Baik, Mbak Ana, dicatat aja Mbak Novi itu, penting itu. Siap, sudah kami catat nanti. Jadi kita akan mungkin mengontak juga Mbak Ana secara terpisah ya Mbak. Kayak sepertinya ada beberapa hal yang kita perlu follow up juga. Tadi juga kan Mbak Ana mention selain Bu Rahmi ada Ibu Asmi juga ya, kalau tidak salah ya. Iya, di sini ada Bu Asmi. Ya, Ibu Asmi Burhan ya. Siap, nanti akan kita kerja setelah ini. Terima kasih banyak Bu Ana atas tambahan informasinya dan komitmennya dan juga apresiasinya untuk berkontribusi dalam dokumen keluaran ini. Mungkin kita bisa ke Bu Reni ya. Mbak Reni dari LIPI, silakan jika ingin memberikan komentar atau usulan. Ya, terima kasih Mbak Novi. Sebenarnya memang menarik sekali terkait dukungan kita riset untuk bisa memasukkan GESI dalam topik penelitian, dan sebelumnya saya memang diundang juga untuk diskusi terkait instrumentasi survei terkait kegemaran membaca yang dilakukan oleh Jakarta Library, Perpustakaan Umum di Jakarta, dan di situ saya juga menambahkan untuk responden kalau bisa memang mengkaitkan GESI ini gitu, dan mereka dengan respon positif ingin melakukan itu karena kalau dilihat dari Jakarta atau Pemda sendiri kan dan juga pemerintahan sudah mulai aware terhadap GESI ini dan mencoba untuk bisa membangun infrastruktur baik di bangunan mereka, kemudian dalam pelayanan mereka. Jadi salah satunya yang saya kenal memang saat ini memang sedang ongoing penelitian terkait kegemaran membaca dan akan nantinya memasukkan salah satu respondennya perwakilan dari unsur GESI ini. Kira-kira kalau misalnya bisa cukup membantu, nanti akan saya sampaikan mungkin kontaknya. Boleh Mbak Reni, tentu saja kami sangat terbuka ya untuk menerima kontributor dari berbagai pihak, karena kan harapannya dokumen ini bisa menjadi satu dokumen pegangan gitu untuk semakin banyak peneliti yang melaksanakan penelitian mainstream untuk menggunakan perspektif GESI. Jadi seperti yang sudah dibicarakan dari sesi-sesi sebelumnya, bahwa penelitian yang kita harapkan itu agar
kita tidak berbicara hanya terkait penelitian disabilitas atau penelitian kesetaraan gender, tetapi penelitian dengan topik apapun dan menggunakan perspektif Jessie. Jadi terima kasih banyak Mbak Reni usulannya. Nanti saya follow up terpisah lagi juga ya dengan Mbak Reni untuk meminta kontak yang tadi Mbak Reni sebutkan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Reni. Ada lagi kah pointer-pointer yang bisa kita tambahkan di Jamboard, karena saat ini kita masih mengkompilasi masukan dari rekan-rekan sekalian. Di sini tadi kan Mbak Tiwi dari artikel 33 sempat menambahkan nih. Mbak Tiwi mau bisa tolong unmute dan mungkin menambahkan secara verbal untuk kita bisa klarifikasi juga tadi bagian dari pertanyaan Mbak Tiwi. Mbak Tiwi sudah unmute tapi belum ada suaranya nih Mbak Tiwi. Halo Mbak Tiwi. Halo, iya. Ya, sudah terdengar? Sudah ada suaranya sekarang. Sudah Mbak, silakan. Oh, ini sorry. Ini emang agak jelek jaringan saya juga. Nggak apa-apa Mbak Tiwi. Sehat Mbak? Apa kabar nih? Baik. Jadi tadi itu sebenarnya juga saran untuk Jamboard yang ini ya bagian Atmajaya tadi itu. Nah, itu sebenarnya juga pertanyaan karena itu kan masih kami masih baru artikel 33 nih untuk untuk memasukkan aspek inklusi sosial ya untuk penyandang disabilitas khususnya ke dalam riset kami, dan kebetulan tahun ini tahun pertama kami untuk memasukkan isu disabilitas seperti itu. Nah, tapi begitu berjalan itu yang kemudian beberapa bulan berjalannya itu yang muncul pertanyaannya, sejauh apa sih melibatkan teman-teman difabel ini dalam riset sebagai mitra gitu. Karena memang ternyata tidak semudah melibatkan saja gitu. Kita punya desain riset, kita punya bayangan apa yang akan kita advocate untuk kebijakannya, tapi ternyata kita juga butuh dari awal itu diskusi, termasuk menentukan desain risetnya, menentukan pertanyaan risetnya, hingga kemudian menentukan arah rekomendasi kebijakannya. Mungkin kalau yang terakhir itu sudah banyak yang terlibat, cuman ketika melibatkan dari awal dari desain risetnya ini yang menurut saya ternyata itu sangat satu hal yang harus dalam riset yang sifatnya kolaboratif seperti itu sih Mbak sebenarnya. Itu hanya apa yang kami rasakan dalam waktu yang masih seumur jagung ini dalam melakukan riset disabilitas seperti itu. Jadi lebih ke saran dan masukan, dan mungkin bisa juga diberikan masukan lain oleh teman-teman yang sudah lama melakukan riset disabilitas terhadap masukan saya tadi, seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Tiwi penjelasan lanjutannya. Atau Mbak Tiwi barangkali mau tertarik menuliskan kesulitan ketika memulai pendekatan riset tentang disabilitas, itu menarik juga itu. Selain memberi masukan terhadap gagasan Atmajaya, barangkali Mbak Tiwi tertarik untuk menceritakan pengalaman bagaimana sulitnya menerapkan menerapkan riset dengan melibatkan disabilitas. Itu menarik juga saya kira. Karena itu pengalaman konkret yang dihadapi langsung oleh Mbak Tiwi kan? Iya. Artikel 33 gitu. Iya Mas Dwi. Jadi di sini kan tim riset ya. Bisa juga sih saya terlibat gitu. Bisa terlibat, nanti saya akan ajak teman-teman juga yang terlibat dalam studi disabilitas ini di artikel 33 karena kami ada berempat melakukan riset tersebut gitu, jadi bisa kami terlibat bersama untuk penulisannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Tiwi. Dicatatkan itu Mbak Novi, Mbak Tiwi dan empat kawannya mau bersedia menulis gitu ya. Kalau bisa sih saran saya spesifik saja pada hal-hal praktis yang memang hal-hal praktis, fokus pada hal-hal praktis, kesulitan apa yang dialami oleh
katakanlah lembaga yang baru mulai menulis dengan perspektif gizi dan disabilitas ini gitu. Pengalaman itu mungkin jauh lebih menarik gitu ya, mendalam gitu. Itu sih saran saya Mbak Novi dan Mbak Tiwi. Ya, siap Mas Dwi. Kita sudah tambahkan juga dan pastinya nanti akan mengontak Mbak Tiwi secara terpisah untuk follow up ya. Ya. Apakah ada tambahan lain dari rekan-rekan nih sebelum kita memasuki sesi akhir dari diskusi ini? Mungkin karena masih banyak yang masih ingin berpikir terlebih dahulu, kira-kira ingin berkontribusi di yang bagian mana? Kita akan buka link Jamboard-nya mungkin hingga sore hari ini atau mungkin bisa sampai besok ya Mas Dwi ya, karena kan mungkin masih butuh waktu untuk berdiskusi dengan rekan-rekan di institusi masing-masing. Jadi nanti setelah ini kita akan kirimkan email ke semua peserta yang hadir saat ini. Kita akan kirimkan juga link Jamboard-nya. Jadi nanti mungkin ketika nanti udah ada waktu berdiskusi dengan rekan-rekan di organisasinya dan ingin menambahkan ide, silakan langsung di Jamboard-nya. Ya, tambahan sedikit Mbak Novi. Silakan. Kalau misalnya tadi kan ada beberapa sebenarnya yang materi tentang cara menulis yang mungkin belum jelas atau karena terlalu cepat dan koneksi internet juga nggak stabil gitu. Kalau teman-teman mau berkonsultasi dari sekarang, itu saya terbuka saja, kapan saja silakan. Mungkin bisa diatur Mbak Novi. Apa yang harus saya ceritakan misalnya, itu bisa sudah mulai dikonsultasikan dari sekarang. Saya terbuka aja Mbak, silakan. Oh iya, betul sekali. Mungkin setelah ini, mungkin Mas Dwi juga bisa ya share kontaknya Mas Dwi di kolom chat. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Mas Dwi, silahkan. Atau misalnya ada yang mau bertanya melalui saya atau melalui Mbak Tanti dari KSI juga silahkan seperti itu ya. Jadi kami sangat terbuka, siapapun yang mau dikontak duluan silahkan. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Mas Dwi langsung. Ada Bu Asmi, terima kasih Bu Asmi atas responnya. Salam sehat juga. Bu Asmi ingin menambahkan sedikit mungkin sebelum kita sesi wrap up, misalkan ada tambahan tadi dari informasi yang diberikan Mbak Ana sebelumnya. Bu Asmi menyampaikan ke saya ada 2 acara, jadi beliau pakai 2 laptop. Monitor, sedang paralel ya? Ngikutin, iya paralel. Baik Mbak Ana, terima kasih informasi tambahannya. Baik, saya kasih kesempatan terakhir nih. Apakah ada yang masih ada burning questions atau masih ada yang perlu diklarifikasi sebelum kita tutup acara kita siang hari ini? Dari KSI mungkin ada tambahan Kak? Di sini masih ada beberapa rekan-rekan dari KSI juga. Baik, mungkin bila tidak ada tambahan lain dari rekan-rekan sekalian, mungkin saya kembali mengingatkan sekali lagi bahwa link Jamboard dan beberapa link tambahan akan masih kami buka sampai besok. Jangan ragu untuk menghubungi saya terpisah atau Mas Dwi atau Mbak Tanti. Di kolom chat Mas Dwi sudah melemparkan kontak email dan juga nomor teleponnya. Jadi silahkan untuk menghubungi Mas Dwi langsung seperti tadi misalnya. Tadi Mas Dwi kami masih kurang jelas nih, terlalu apa sih yang dimaksud dengan feature story atau informasi lainnya. Silahkan menghubungi Mas Dwi langsung. Mungkin tanpa berlama-lama lagi supaya tidak mengambil lebih banyak waktu rekan-rekan sekalian, kami dari KSI mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini dan yang sudah berkomitmen untuk berkontribusi lanjutan dalam perumusan dokumen keluaran. Seperti yang sudah kita pahami bersama, ini adalah sesi keempat dan menjadi sesi terakhir dari serial diskusi KSI for RDI GC Streamline. Sesi pertama itu sudah kami mulai dari bulan Agustus, jadi kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang memang sudah terlibat dari sesi pertama di bulan Agustus. Terima kasih yang sudah mengikuti 1-2 sesi, yang sudah mengikuti 4 sesi sekaligus juga terima kasih banyak. Kami akan mengirimkan notulensi dan poin-poin diskusi kita hari ini dalam waktu beberapa hari ke depan.
sekali lagi mengingatkan bahwa kami sangat berharap rekan-rekan yang hadir di sini bisa berkontribusi dalam perumusan dokumen keluaran, karena dokumen keluaran ini akan sangat berguna untuk mungkin harapannya untuk banyak peneliti ke depannya agar inklusivitas di Indonesia itu semakin meningkat. Jadi sesuatu yang tidak perlu kita tekankan bahwa kita harus memainstreamkan GESI, tetapi sudah embed gitu ya, sudah menjadi bagian marwah dari segala kegiatan, terutama penelitian untuk kedepannya. Karena semakin baik, semakin inklusif kajian kita, harapannya tentu saja kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Mungkin itu tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, kontribusinya. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ana. Terima kasih. Bye. Hai Mbak Ana. Nanti kita kontak ya Mbak Ana. Iya, thank you. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Mbak Reni, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu ya Mbak Reni. Ya, terima kasih Mbak Novi. Sama-sama.